Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu dan hikmah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang cahaya petunjuk bagi alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan kehendak Allah, kita dipertemukan dalam ruang ilmu dan kesadaran kursus online Mistik Kala Cakra bersama Zawiyah TV, dipandu oleh Joko Tri Abdul Haq, Sarjana Sastra, Magister Manajemen. Program Mistik Kala Cakra ini bukan sekedar mempelajari simbol dan misteri waktu, tetapi menyelami 8 rahasia ilmu waktu, yaitu Kala Darsana, Dharma Marga, Nama Darsana, Nama Karana, Vastu, Suara Yoga, Tanah Marga, dan Harani. Mari kita hadir dengan hati yang tenang, niat yang tulus, dan adab yang tinggi. Ilmu ini bukan untuk keajaiban duniawi, tapi untuk menemukan keseimbangan antara jasmani, rohani, dan makna ketuhanan di dalam diri kita. Semoga kursus ini menjadi pintu makrifat, memperdalam pengenalan kita kepada Sang Pencipta melalui rahasia waktu dan cahaya ilahi. Selamat datang di kursus online Mistik Kala Cakra bersama Joko Tri Abdul Haq, Zawiyah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab pertama dari perjalanan ilmu Mistik Kala Cakra. Bab pertama ini disebut Kala Darsana. Pada bab Kala Darsana kita akan mempelajari beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tentang makna Mistik Kala Cakra, yang kedua tentang siklus kehidupan, yang ketiga tentang kode perhitungan, yang keempat sampai keenam kita akan mempelajari bagian kala yang bersifat umum, yang ketujuh kita akan belajar tentang karma, yang kedelapan kita akan belajar tentang karma negatif, 9 tentang susukti, yang ke-10 tentang analisa susukti, yang ke-11 tentang fasikaran, yang ke-12 tentang analisa fasikaran, yang ke-13 kita akan mempelajari tentang penyakit, dan yang ke-14 kita akan belajar tentang teknik spiritual, dan yang terakhir pelajaran ke-15 kita belajar tentang yoga. Di antaranya ada Hatha Yoga, Jnana Yoga, Pranayama Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, Mudra Yoga, Bhakti Yoga, Laya Yoga, dan Kriya Yoga. Tujuan belajar Kala Darsana pada bab ini kita akan mempelajari dan mendalami Kala Darsana, di mana setelah menyelesaikan program ini Anda akan memiliki pengetahuan dan kemampuan menganalisa kehidupan atau kejadian sesuai kekuatan, kelemahan, hambatan, dan peluang. Kemampuan menganalisa jenis penyakit, mengetahui cakra yang aktif, bidang pekerjaan yang ideal, mengetahui kecocokan pasangan, keserahasiaan hubungan bisnis sesuai dengan waktu kelahiran berdasarkan formula rahasia waktu. Lesson 1 atau pelajaran pertama tentang Mistik Kala Cakra. Makna Mistik Kala Cakra yaitu mistik artinya rahasia, kala artinya waktu, dan cakra artinya roda. Sehingga Mistik Kala Cakra artinya rahasia putaran waktu. Karena bentuknya adalah roda, maka ia akan selalu berputar. Segala sesuatu dimulai oleh sebuah titik awal dan diakhiri oleh sebuah titik akhir. Demikian pula perjalanan alam semesta ini dimulai oleh titik awal, yaitu sebuah kala atau waktu, dan diakhiri oleh titik akhir, yaitu kala atau waktu. Kemudian setelah itu kala akan bergulir kembali dan diakhiri lagi oleh kala. Demikian seterusnya. Perjalanan peristiwa itu menjadi abadi. Dalam perjalanan abadinya, kala senantiasa ditemani oleh nama. Maka dari itu kala haruslah senantiasa selaras dengan nama. Ketidakselarasan antara keduanya akan menciptakan ketidakseimbangan. Segala sesuatu perjalanan peristiwa di alam semesta senantiasa dialami oleh kala atau waktu. Kala bersifat roda, senantiasa berputar. Maka oleh karena itu setiap peristiwa apapun yang muncul akan senantiasa mengalami pengulangan.
Proses pengulangan ini tersusun sedemikian rupa dalam bentuk kode-kode yang tersusun secara sistematis dan dimunculkan sesuai skala dari kode-kode tersebut. Gambarannya adalah demikian. Jika kita melakukan pekerjaan pada jam A, hari A, bulan A, tahun A, maka kita akan memperoleh hasil A. Jika kita melakukan pekerjaan pada jam B, hari B, bulan B, tahun B, maka kita akan memperoleh hasil B, atau bisa jadi A atau lainnya. Hal ini dikarenakan perjalanan peristiwa secara garis besar akan selalu mengalami pengulangan. Hasil akhir pun akan berbeda saat kita memulai sesuatu, diawali dengan saat hidung kiri aktif atau hidung kanan aktif. Hal ini akan dibahas secara jelas pada bagian suara manasa atau suara yoga. Proses perjalanan kala ini berlangsung di seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya galaksi-galaksi, tata surya, dan planet-planet di dalamnya, meliputi galaksi Bima Sakti dan tata surya kita, serta planet bumi ini. Perjalanan kala yang terjadi di alam semesta akan mempengaruhi perjalanan kala di galaksi. Perjalanan kala yang terjadi di galaksi akan mempengaruhi perjalanan kala di tata surya. Perjalanan kala yang terjadi di tata surya akan mempengaruhi perjalanan kala di bumi. Waktu secara garis besar terbagi menjadi dua, terang dan gelap. Terang diwakili oleh Pingala dan gelap diwakili oleh Ida. Keduanya memiliki fungsinya sendiri-sendiri dan saling melengkapi. Pada saat terang ada gelap, pada saat gelap ada terang, pada saat Pingala ada Ida, pada saat Ida ada Pingala. Demikian pelajaran pertama tentang pengantar dan makna mistik Kala Cakra. Silakan dilanjutkan ke pelajaran kedua tentang siklus kehidupan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran kedua dari bab 1 Kala Darsana, yaitu tentang siklus kehidupan. Berikut penjelasannya. Lingkaran siklus kehidupan membentuk cakra atau roda yang terus berputar. Dari siklus kehidupan tersebut muncul 4 masa kehidupan. Dari 4 masa kehidupan tersebut muncul 9 bagian besar kala yang dilambangkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bagian besar kala tersebut berasal dari 9 buah planet yang mempengaruhi kehidupan di tata surya ini, yaitu Surya, Chandra, Guru, Rahu, Buddha, Sukra, Ketu, Sani, dan Mangala. Penjelasan 9 planet tersebut pada lesson berikutnya. 4 masa kehidupan dan 9 bagian besar kala tersebut membentuk masa titik awal permulaan selama 36 tahun. 4 kali 9 sama dengan 36. Perhitungan kehidupan dan kematian bermula dari titik awal kelahiran. Bagian besar pertama kala atau waktu dibentuk oleh 8 pusat kehidupan, yaitu Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Ajna, Bindu, dan Guru Cakra. 8 pusat ini membentuk satu kesatuan. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 sama dengan 36. Artinya dalam kehidupan seseorang seharusnya berkembang sesuai dengan masa masing-masing cakra. Muladhara berkembang sejak lahir hingga usia 1 tahun. Kemudian Swadhisthana berkembang hingga usia 3 tahun. Kemudian Manipura berkembang hingga usia 6 tahun. Kemudian Anahata berkembang hingga usia 10 tahun. Kemudian Visuddha berkembang hingga usia 15 tahun. Kemudian Ajna berkembang hingga usia 21 tahun. Kemudian Bindu berkembang hingga usia 28 tahun. Kemudian Guru berkembang hingga usia 36 tahun. Untuk memudahkan 36 tahun ini disebut masa pradana. Masing-masing cakra memiliki fungsinya sendiri-sendiri.
Cakra akan berkembang baik pada masanya jika kombinasi antara nama orang tersebut sesuai dengan kala atau waktu kelahiran. Baru kemudian ada faktor kecil yang ikut mempengaruhi, yaitu om dan kala orang tuanya. Setelah 36 tahun pertama, 8 pusat kehidupan berkembang secara bersama-sama mengikuti 9 bagian sebanyak 2 kali. Kemudian bergerak hingga kematian menjemput atau moksa. Hal ini terjadi jika nama berada dalam keselarasan. Apabila tidak, maka kematian menjemput sebelum orang itu melewati 36 tahun atau masa pradana, atau bagian 9 tahun selama 2 kali, yaitu masa kedua, ketiga, dan keempat. Masa gelap menggambarkan masa yang penuh tantangan atau hambatan yang harus dilewati, dan masa terang menggambarkan masa yang penuh dengan berbagai kesempatan dan peluang yang harus dimanfaatkan. 9 bagian besar kala memiliki 2 bagian besar, bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat pribadi. 9 bagian besar kala tersebut terdapat di dalam tahun, bulan, tanggal, jam, menit, hingga detik. Perhitungan mistik kala cakra yang semula berpatokan pada kalender bulan kini telah disesuaikan dengan perhitungan kalender matahari untuk lebih memudahkan. Demikian pelajaran kedua tentang siklus kehidupan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan memasuki pelajaran ketiga dari bab 1 Kala Darsana, yaitu kode perhitungan. Berikut penjelasannya. Alam semesta disusun oleh kode-kode. Dalam perhitungan mistik kala cakra, kode-kode tersebut diterjemahkan dalam angka-angka, bentuk, dan aliran energi. Angka, bentuk, dan aliran energi merupakan bagian dari kehidupan kita. Berdasarkan hukum karma, bahkan napas kita pun memiliki unsur angka dan aliran energi. Dengan mengetahui rahasia angka, bentuk, dan aliran energi dalam perhitungan mistik kala cakra, bahkan Anda pun dapat memperoleh berbagai keberuntungan dalam saham, investasi, bahkan dalam perjudian atau undian sekalipun. Demikian pula sebaliknya, melakukan hal yang sederhana sekalipun dalam waktu yang tidak tepat akan memberikan hasil yang tidak memuaskan. Dalam perhitungan mistik kala cakra, kala memiliki 9 bagian besar yang dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 9 bagian besar kala ini disusun berdasarkan pengaruh 9 buah planet yang mempengaruhi kehidupan di tata surya ini. Berikut penjelasan 9 buah planet yang mempengaruhi kehidupan di tata surya ini. 1. Surya atau matahari. Surya melambangkan kekuatan dan kekuasaan. 2. Candra atau bulan. Candra melambangkan pikiran yang terus aktif secara alami. 3. Guru atau Brihaspati atau Jupiter. Guru melambangkan pusat religius dan kreativitas. 4. Rahu atau Uranus. Rahu melambangkan pembunuhan dan kekejaman. 5. Buddha atau Merkurius. Buddha melambangkan intelektualitas. 6. Sukra atau Venus. Sukra melambangkan cinta dan keindahan. 7. Ketu atau Neptunus. Ketu melambangkan misteri. 8. Shani atau Saturnus. Shani melambangkan penguasa kegelapan dan kematian. 9. Mangala atau Mars. Mangala melambangkan perang. Dari ke-9 planet di atas, Chandra dan Buddha adalah yang paling mempengaruhi kehidupan kita. Saat Chandra dan Buddha berada pada satu garis dengan bumi, segala hal di muka bumi akan menjadi bergolak. Peralatan elektronik menjadi kacau. Misalnya peralatan navigasi kapal laut dan pesawat terbang menjadi kacau, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Kejadian hilangnya kapal laut dan pesawat terbang secara misterius berhubungan dengan kedua planet tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Chandra melambangkan pikiran dan Buddha melambangkan intelektualitas. Intelek adalah sirkuit elektronik pada pikiran.
Saat candra atau pikiran dan Buddha atau intelek berada pada garis yang sama, akan memberikan pengaruh negatif, maka tidak akan memperoleh hasil apapun selain kekacauan. Contoh berikut ini akan memberikan penjelasan yang lebih jauh bagaimana planet-planet tersebut mempengaruhi kehidupan kita. Pada tanggal 11 September 2001, Amerika diserang oleh teroris. Terjadi tragedi yang mempengaruhi seluruh dunia. Dilihat dari tanggalnya, yaitu 11 dari angka 1 plus 1 sama dengan 2. Dan total keseluruhan adalah 14. 1 plus 1 plus 9 plus 2 plus 0 plus 0 plus 1 sama dengan 14. 1 dan 4 digabung menjadi 1 menghasilkan angka 5. Angka 2 adalah Chandra dan angka 5 adalah Buddha, memegang peranan pada peristiwa 11 September. 11 September adalah hari yang ke-254 dihitung dari 1 Januari. 2 plus 5 plus 4 sama dengan 11. Menara kembar WTC yang berdiri berjajar tampak sebagai angka 11. Pesawat pertama yang menabrak menara adalah penerbangan nomor 11 yang memiliki 92 penumpang. 9 plus 2 sama dengan 11. Peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima, Jepang yang menewaskan jutaan manusia. Bom yang digunakan adalah B29. B sama dengan 2. Dan jika kita jumlahkan 2 plus 2 plus 9 sama dengan 13. Dan 1 plus 3 sama dengan 4. 4 menunjukkan Rahu yang melambangkan pembunuhan dan kekejaman. Bom dijatuhkan pada tanggal 8 Agustus 1945. Jika kita jumlahkan 8 plus 8 plus 1 plus 9 plus 4 plus 5 sama dengan 35. Dan 3 plus 5 sama dengan 8. 8 merupakan planet Shani yang melambangkan kematian dan juga guru atau raja. Maka tidaklah mengherankan jika Rahu dan Shani yang merupakan planet karma berada pada posisi yang sama pada tanggal 11 September 2001. Bagi Amerika, peristiwa tersebut merupakan hukum karma. Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima, Jepang pada tahun 1945 yang menewaskan jutaan manusia. Amerika diserang teroris pada tahun 2001. 2001 dikurangi 1945 sama dengan 56. 5 plus 6 sama dengan 11. 1 plus 1 sama dengan 2. Data keseimbangan karma tersusun dalam bentuk kode-kode yang tersimpan dalam pusat data alam semesta. Ada yang menyebutnya sebagai Akashic Record. Data tersebut memastikan setiap individu di alam semesta untuk menjalani karma sesuai dengan hasil perbuatannya. Ilmu pengetahuan metafisika seperti mistik kala cakra, mahakala sakti, astrologi, prenologi, palmistry, numerologi, dan lain-lain merupakan salah satu alat untuk menerjemahkan dan memahami hubungan ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan bulan, tanggal, dan tahun akan dibahas pada lesson berikutnya. Demikian penjelasan pelajaran 3 tentang kode perhitungan. Silakan lanjutkan dengan pelajaran keempat tentang kala bersifat umum. Dari bab 1 Kala Darsana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran atau lesson 4 tentang kala yang bersifat umum bagian 1 dari bab 1 Kala Darsana. Sebagai informasi bahwa pada lesson 4 sampai 6 kita akan mempelajari 9 bagian kala yang bersifat umum. Berikut penjelasan dari kala yang bersifat umum bagian 1. Dengan mengetahui gambaran akan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, setiap perjalanan peristiwa akan dapat dilalui dengan bijaksana. Dengan mengetahui gambaran apa yang akan terjadi,
akan memberikan pemahaman yang menyebabkan dapat berpikir secara bijak, sehingga akan dapat melewati masa tersebut dengan baik. Pengaruh 9 planet tersebut pada lesson 3 yang diketahui maupun tidak telah menyebabkan kita melakukan banyak tindakan yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki karir pekerjaan yang cemerlang secara tiba-tiba meletakkannya demi untuk membangun karir lain dari awal. Seseorang yang mengalami kejatuhan atau bangkrut tiba-tiba bangkit menuju kekuasaan dan memperoleh pengakuan dan penghargaan. 9 planet ini mempengaruhi kehidupan tanpa dapat dihindari, baik itu oleh orang kebanyakan maupun spiritualis tingkat tinggi sekalipun. Seseorang yang memiliki kesadaran tertinggi yang telah mencapai pencerahan pun tidak akan terlepas dari ikatan hukum dunia atau hukum karma selama ia masih berada di dunia ini. Perbedaannya dengan orang kebanyakan adalah mereka menerima segalanya dengan senyuman dan kepasrahan karena mengetahui alasan semua itu terjadi sambil membentuk sebuah karya yang agung. Di sisi yang lain, bagi kebanyakan orang, mereka menyebut semua yang terjadi sebagai takdir dan tidak mengetahui alasan mengapa semua ini terjadi. Pikiran agung Tuhan telah menciptakan yang namanya takdir. Ia menciptakan takdir dalam bentuk kode-kode. Namun, pilihan tetaplah di tangan manusia. Kode mana yang akan ia pilih? Jika ia memilih kode A, misalnya, maka ia akan memperoleh hasil X. Jika ia memilih kode B misalnya, maka ia akan memperoleh hasil Y. Demikian seterusnya. Jadi takdir merupakan pilihan manusia, namun Tuhan telah menetapkan takdir dalam bentuk kode-kode tersebut. Adalah pilihan manusia untuk menentukan takdir mana yang akan ia pilih secara bijak, sehingga hasil apapun yang akan ia peroleh haruslah diterima sebagai sesuatu yang indah. Karena ia sendirilah yang membuat pilihan tersebut. Dalam masa kehidupan, bulan, tanggal, dan tahun memberikan pengaruh yang sangat besar. Pengaruh ini dibagi menjadi 3 periode waktu: periode bulan, periode tanggal, dan periode tahun. Pengaruh ini juga berkaitan dengan pengaruh 9 planet tersebut. Periode pertama dipengaruhi oleh bulan. Periode ini berlangsung selama 27 tahun sejak awal kemunculan hingga 27 tahun berikutnya. Periode kedua dipengaruhi oleh tanggal. Periode ini berlangsung selama 27 tahun dari 27 tahun hingga 54 tahun. Periode ketiga dipengaruhi oleh tahun. Periode ini berlangsung tak terbatas dari 54 tahun hingga sesuatu itu berakhir. Dalam perjalanannya, periode kedua dan ketiga bisa dimulai lebih awal atau lebih lambat. Hal ini dipengaruhi oleh keharmonisan hubungan kala dan nama yang menyertainya. Pembentukan nama ditentukan berdasarkan pengaruh ketiga periode tersebut. Hal ini akan kita bahas apabila seluruh bagian kala telah dikuasai. Untuk menganalisa sesuatu dilakukan 2 langkah, yaitu pertama dengan menganalisa masa periode bulan, tanggal, dan tahun. Kedua, dengan menganalisa bulan, tanggal, dan tahun yang sedang berjalan. Langkah kedua akan dibahas dalam bagian kala yang bersifat pribadi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang periode bulan dari bagian kala yang bersifat umum. Periode bulan. Di dalam menganalisa perjalanan kala, bulan merupakan bagian pertama yang menjadi perhatian utama. Dalam tahun Masehi terdapat 12 bulan, sejak Januari hingga Desember. Untuk bulan yang terdiri dari 2 digit angka, jumlahkan hingga menjadi 1 digit angka. Contoh, Januari sama dengan 1, Februari sama dengan 2, Maret sama dengan 3, April sama dengan 4, Mei sama dengan 5, Juni sama dengan 6, Juli sama dengan 7, Agustus sama dengan 8, September sama dengan 9, Oktober sama dengan 10, sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1, November sama dengan 11, dari 1 ditambah 1 menjadi 2, Desember sama dengan 12, 1 ditambah 2 menjadi 3.
Jadi bulan Oktober identik dengan bulan Januari dengan tingkat kesulitan dan peluang yang lebih besar. Bulan November identik dengan bulan Februari dengan tingkat kesulitan dan peluang yang lebih besar. Bulan Desember identik dengan bulan Maret dengan tingkat kesulitan dan peluang yang lebih besar. Mari kita kupas lebih lanjut makna satu digit angka dari periode bulan tersebut. Makna angka 1 pada 27 tahun pertama, masa ini merupakan masa di mana segala tindakan dilakukan secara mandiri, hal mana pada masa awal akan mengalami kesulitan karena tidak banyaknya dukungan, namun dengan bertambahnya usia akan mempelajari hal-hal positif dari kemandiriannya. Makna angka 2 pada periode bulan pada 27 tahun pertama, masa ini merupakan masa di mana pada permulaan akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan perasaan karena kurangnya dukungan semangat atau karena adanya perceraian. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan hidup pun akan tetap sulit dipenuhi. Makna angka 3 pada periode bulan pada 27 tahun pertama, masa ini merupakan masa di mana pada permulaan menampakkan kesenangan dan optimisme pada nilai-nilai seni. Saat bertambahnya usia, imajinasi dan kreativitas semakin berkembang dan produktif. Pada saat yang sama muncul kesulitan mengendalikan diri dalam kesenangan dan finansial, sehingga waktu menjadi sia-sia. Untuk makna 4-9 silakan dibaca dan dipelajari sendiri masing-masing. Demikian pelajaran 4 tentang bagian kala bersifat umum, terutama di bagian makna periode bulan. Berikut contoh analisa periode bulan. Seseorang atau sesuatu dilahirkan pada bulan Juli, maka pada masa 27 tahun kehidupannya dari usia 0 sampai 27 dilihat dari hitungan bulan merupakan masa di mana pada permulaan muncul kesulitan untuk memperoleh dukungan sosial dan teman, masa untuk berkonsentrasi pada perkembangan batin. Untuk selanjutnya silahkan lanjutkan dengan pelajaran atau lesson 5 tentang makna periode tanggal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran atau lesson 5 bagian kala bersifat umum, makna periode tanggal. Berikut penjelasan dari makna periode tanggal. Tanggal mempengaruhi masa 27 tahun berikutnya, yaitu dari 27 tahun hingga 54 tahun. Untuk tanggal yang terdiri dari 2 digit angka, jumlahkan hingga menjadi 1 digit angka. Contohnya, tanggal 17 sama dengan 1 plus 7 sama dengan 8. Tanggal 27 sama dengan 2 plus 7 sama dengan 9. Tanggal 30 sama dengan 3 plus 0 sama dengan 3. Jadi tanggal 10 identik dengan tanggal 1 dengan tingkat kesulitan dan peluang yang lebih besar. Tanggal 11 identik dengan tanggal 2 dengan tingkat kesulitan dan peluang yang lebih besar. Demikian seterusnya. Berikut makna tanggal. Tanggal 1 pada 27 tahun kedua, masa ini merupakan masa di mana tindakan-tindakan positif yang nyata memperoleh penghargaan dan pengakuan. Makna tanggal 2 pada 27 tahun kedua, masa ini merupakan masa di mana kemitraan, diplomasi dan hubungan kerjasama akan mewarnai masa ini. Masa yang baik bagi perkawinan dan kehidupan rumah tangga, namun pengakuan akan hasil kerja hampir tidak ada. Makna tanggal 3 pada 27 tahun kedua, masa ini merupakan masa di mana keadaan atau alam mendukung ekspresi diri dan kesenangan hidup, namun bisa juga berakhir dengan kekecewaan. Masa di mana daya cipta semakin berkembang. Makna tanggal 4 pada 27 tahun kedua, masa ini merupakan masa di mana tindakan-tindakan praktis yang memperlihatkan hasil memperoleh dukungan. Masa ini dipenuhi keterbatasan dan kekecewaan, namun dengan ambisi dan ketulusan hati akan membawa kepada kesuksesan. Makna tanggal 5
Pada 27 tahun kedua, masa ini merupakan masa di mana dibutuhkan adaptasi akan perubahan untuk mencapai sukses. Masa di mana kegiatan-kegiatan dalam masyarakat akan memperoleh perhatian dan penghargaan. Masa ini juga menggambarkan kesenangan akan kemewahan dan seks bisa mendatangkan kekecewaan. Makna tanggal 6. Pada 27 tahun kedua, masa ini merupakan masa di mana keseimbangan, cinta, dan kehidupan rumah tangga menjadi perhatian utama. Muncul kesempatan untuk memikul tanggung jawab, mengerjakan bisnis, dan lain-lain. Masa yang ideal untuk menikah atau melanjutkan hubungan yang berkaitan dengan pernikahan. Makna tanggal 7. Pada 27 tahun kedua, masa ini memperoleh masa di mana segala sesuatu dihargai berdasarkan pada analisa, studi, dan penelitian pada ilmu pendidikan. Masa untuk memfokuskan diri pada satu bidang keahlian tertentu. Makna tanggal 8. Pada 27 tahun kedua, masa ini merupakan masa di mana perencanaan dan pembangunan banyak dilakukan pada periode ini. Masa di mana kemampuan, administrasi, dan pengambilan keputusan yang tepat dapat memberikan kesempatan untuk beristirahat. Makna tanggal 9. Pada 27 tahun kedua, masa ini merupakan masa di mana kegiatan sosial kemanusiaan dan tindakan-tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri memperoleh pengakuan dan penghargaan. Masa di mana kehidupan pribadi, perkawinan, dan lain-lain dapat bermasalah, kecuali jika dapat melakukan perubahan pada sikap ke arah yang positif. Berikut contoh analisa periode tanggal. Seseorang atau sesuatu yang dilahirkan pada tanggal 16, maka pada masa 27 tahun kehidupannya yang kedua, dari usia 27 hingga 54 tahun, dilihat dari hitungan tanggal, merupakan masa di mana segala sesuatu dihargai berdasarkan pada analisa, studi, dan penelitian pada ilmu pendidikan. Masa untuk memfokuskan diri pada satu bidang keahlian tertentu. Demikian pelajaran 5 tentang periode tanggal. Silakan lanjutkan dengan pelajaran ke-6 tentang periode tahun dari bagian kala yang bersifat umum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang bab 1 Kala Darsana, dan kita memasuki lesson 6 tentang periode tahun dari bagian kala yang bersifat umum. Berikut penjelasannya. Pada lesson 6 tentang periode tahun, tahun mempengaruhi masa 27 tahun berikutnya dan seterusnya, yaitu dari 54 tahun hingga tutup usia. Jumlahkan tahun hingga menjadi satu digit tanggal. Berikut contoh menjumlahkan satu angka digit dari periode tahun. Tahun 1945 sama dengan 1 plus 9 plus 4 plus 5 sama dengan 19 sama dengan 1. Tahun 1980 sama dengan 1 plus 9 plus 8 plus 0 sama dengan 18 sama dengan 9. Tahun 2006 sama dengan 2 plus 0 plus 0 plus 6 sama dengan 8. Dan berikut makna angka 1 sampai 9 dari periode tahun. Makna angka 1 periode tahun. Pada 27 tahun ketiga, masa ini merupakan masa ini tidak memperlihatkan suatu kemunduran. Tindakan-tindakan pada masa lalu dan sekarang tampaknya akan memperoleh hasil dan mendatangkan pengakuan di masa tua. Makna angka 2 pada periode tahun. Pada 27 tahun ketiga, masa ini merupakan masa di mana kehidupan rumah tangga dan sosial menjadi pusat perhatian pada usia tua. Seluruh tindakan dapat dikatakan memperoleh sentuhan spiritual. Masa di mana kebahagiaan yang besar secara alami akan menghampiri. Makna angka 3 dari periode tahun. Pada 27 tahun ketiga, masa ini merupakan masa di mana masa tua dipenuhi kebahagiaan, kegembiraan, dan kehidupan sosial yang diwarnai dengan pemikiran kekuasaan dan kedudukan. Makna angka 4 dari periode tahun. Pada 27 tahun ketiga, masa ini merupakan masa di mana bekerja dan melayani lingkungan tetap dilaksanakan walaupun dalam keadaan keterbatasan.
Makna angka 5 dari periode tahun. Pada 27 tahun ketiga, masa ini merupakan masa di mana pada masa tua tetap aktif, lebih banyak gerakan dibanding ketenangan. Masa di mana segala tindakan dapat dikatakan tidak memperoleh dukungan finansial yang mencukupi, namun kesenangan akan kemewahan dan seks masih mempengaruhi. Makna angka 6 dari periode tahun. Pada 27 tahun ketiga, masa ini merupakan masa yang bersahabat, masa di mana kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab di masa tua memberikan hasil bagi pelayanan kemanusiaan. Makna angka 7 dari periode tahun. Pada 27 tahun ketiga, masa ini merupakan masa di mana tindakan-tindakan sosial mulai dikurangi. Perhatian sepenuhnya pada perkembangan batin dapat membawa pada kesempurnaan spiritual. Makna angka 8 dari periode tahun. Pada 27 tahun ketiga, masa ini merupakan masa di mana pada masa tua tetap melakukan pekerjaan, bisnis atau hal-hal lain yang bersifat praktis. Makna angka 9 dari periode tahun. Pada 27 tahun ketiga, masa ini merupakan masa di mana pada masa tua memperoleh ketenangan dan melakukan pelayanan kemanusiaan. Namun apabila tindakan sudah mengarah pada pemenuhan halal yang bersifat pribadi, maka akan terpuruk pada ketidakpuasan banyak pihak. Berikut contoh-contoh dari analisa periode bulan, analisa periode tanggal, dan analisa periode tahun. Berikut ini adalah analisa periode bulan dari Susan yang lahir pada tanggal 5 Februari 1978. Pada usia 0 sampai 27 tahun, Susan akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan perasaan karena kurangnya dukungan semangat, atau bisa dari kedua orang tuanya atau lingkungan, atau karena adanya perceraian, atau bisa dari kedua orang tuanya atau perusahaan tempatnya bekerja. Bisa jadi Susan akan mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, atau sulit mencari kerja, atau sering berganti di tempat kerja. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan hidup pun akan tetap sulit dipenuhi. Contoh analisa periode tanggal dari Susan yang lahir pada tanggal 5 Februari 1978. Pada usia 27 hingga 54 tahun, Susan harus beradaptasi akan perubahan untuk mencapai sukses. Perasaannya harus dikembangkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen dan motivasi yang membangkitkan semangat. Ia harus terjun dan berbaur ke masyarakat, hal mana ini akan membuatnya memperoleh perhatian dan penghargaan. Susan harus berhati-hati dalam pergaulannya. Pengalaman pada 27 tahun pertama hidupnya bisa jadi memicunya untuk melakukan pergaulan bebas dan kesenangan akan kemewahan yang bisa mengantarkannya pada kekecewaan. Contoh dari analisa periode tahun dari Susan yang dilahirkan tanggal 5 Februari 1978. Pada usia 54 tahun dan seterusnya merupakan masa di mana tindakan-tindakan sosial mulai dikurangi. Perhatian sepenuhnya pada perkembangan batin dapat membawa pada kesempurnaan spiritual. Hal-hal yang muncul dan bersifat negatif harus ditanggulangi dengan memberikan nama yang harmonis dengan waktu kelahirannya. Hal-hal yang muncul dan bersifat negatif akan semakin bernilai negatif apabila nama yang diberikan semakin tidak harmonis. Berikut ini adalah kuis atau pertanyaan yang bersumber dari lesson 4, lesson 5, dan lesson 6 tentang analisa periode bulan, analisa periode tanggal, dan analisa periode tahun. Analisalah Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikan gambaran akan apa yang terjadi pada ketiga periode tersebut. Gunakan dan kembangkan analisa Anda berdasarkan lesson-lesson yang telah Anda terima. Demikian penjelasan tentang lesson atau pelajaran 6 terkait analisa periode tahun. Silakan lanjutkan dengan lesson atau pelajaran 7 tentang karma, masih dari bab 1 Kala Darsana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap gerak, setiap niat, dan setiap bisikan hati meninggalkan jejak. Karma bukan sekedar hukuman pembalasan,
melainkan cermin dari kesadaran bahwa apapun yang kita tanam dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan akan berbuah pada waktunya. Dalam pelajaran ini kita belajar melihat karma bukan sebagai hukuman tetapi sebagai guru yang bijak, yang menuntut kita memahami keteraturan alam dan jalan penyucian diri, tazkiyatun nafs. Mari kita mulai pelajaran atau lesson 7 ini tentang karma dengan kesadaran penuh agar setiap tindakan menjadi ladang kebaikan bagi jiwa dan semesta. Lesson 7, Karma. Dalam perjalanan kehidupan selalu ada peluang dan hambatan yang mewarnai. Kemajuan hanya dapat dicapai apabila kemauan untuk bertahan ada. Besarnya karma yang dibawa oleh sesuatu yang datang atau dibentuk merupakan kekuatan dan kekurangan yang dibawa dari masa lalu ke masa kini. Nilai karma sesuatu diperoleh dari gabungan dari bulan plus tanggal plus tahun. Mohon diperhatikan rumus atau formula dari nilai karma tersebut. Mari kita bahas lebih lanjut tentang karma. Misalnya seseorang dilahirkan pada tanggal 23 November 1962, maka nilai karmanya adalah November plus 23 plus 1962. November adalah 11, tanggalnya plus 23, dan tahunnya adalah 1962. 11 satu digitnya adalah 2, 23 satu digitnya adalah 5, dan 1962 1 plus 9 plus 6 plus 2 satu digitnya adalah 9. Jadi 2 plus 5 plus 9 sama dengan 16. 16 1 plus 6 sama dengan 7. Jadi nilai karma dari seseorang yang dilahirkan pada tanggal 23 November 1962 adalah 7. Sekarang hitunglah berapa nilai karma Anda sendiri. Tidak ada dua orang yang persis sama di dunia ini, maka apabila dilahirkan dalam waktu yang sama sekalipun, nama yang dimiliki pun akan berbeda. Nama jika diucapkan akan mengeluarkan getaran yang menunjukkan vibrasi orang atau sesuatu itu. Nilai karma menunjukkan bakat, karakter, dan kemampuan untuk menghadapi pengalaman dalam kehidupan ini. Nilai karma merupakan nilai yang paling penting di dalam perhitungan mistik kala cakra. Nilai ini menunjukkan lesson yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini secara garis besar, sekalipun menunjukkan potensi yang kita miliki sebagai bekal mempelajari lesson-lesson berikutnya. Berikut penjelasan lebih detail mengenai nilai-nilai karma. Karma 1 menunjukkan kemandirian, keras kepala, kesombongan, keberanian, dan kepemimpinan. Sesuatu itu harus mengembangkan kesabaran dan menerima kekurangan apa adanya untuk mencapai kesuksesan. Karma 2 menunjukkan perdamaian, ketenangan, dan kerjasama dengan nuansa spiritual, memiliki takdir untuk menjadi pemersatu, namun selalu bekerja di belakang layar. Sesuatu itu harus belajar untuk bertindak tegas agar tidak dimanfaatkan oleh sesuatu yang lain, serta berhenti menjadi pemimpin agar pekerjaan tidak menjadi bertele-tele. Karma 3 menunjukkan spontanitas, inspirasi, bakat seni, dan ekspresi diri. Sesuatu itu harus belajar mengendalikan dirinya dalam hal pembicaraan, keuangan, dan tanggung jawab. Karma 4 menunjukkan kerja keras, tanggung jawab, kejujuran, dan kesetiaan di dalam membangun sebuah fondasi yang kokoh. Sesuatu itu harus belajar untuk menerima perubahan dan persaingan, serta belajar dari masa lalu dan tidak terlalu serius menghadapi hidup. Karma 5 menunjukkan kebebasan, ketidakpuasan, dan perubahan. Sesuatu itu memiliki kesulitan di dalam suatu komitmen perkawinan dan kerjasama. Sesuatu itu harus berjuang untuk mewujudkan impian dan cita-citanya dengan penuh disiplin dan kerja keras. Karma 6 menunjukkan keseimbangan dan tanggung jawab antara kewajiban di luar dan di dalam. Sesuatu itu harus belajar untuk bersikap bijak atas pandangan dari luar dirinya. Karma 7 menunjukkan kebijaksanaan, perenungan, dan spiritualitas. Sesuatu itu harus belajar untuk mengekspresikan diri dan mempercayai orang lain agar terjaga keutuhan rumah tangganya. Karma 8 menunjukkan kekuatan materialisme, idealisme, dan dominasi.
Sesuatu itu harus belajar untuk menerima sesuatu yang lain tanpa menunjukkan arogansi dan sifat keras kepala. Hanya dengan penegakan keadilan dan pengorbanan akan membuahkan kesuksesan. Hampir semua karma 8 memperoleh tragedi sebagai hasil akhir. Karma 9 menunjukkan cinta kasih dan pengorbanan terhadap kemanusiaan dengan nuansa spiritual. Sesuatu itu harus belajar untuk jujur dengan tidak mengorbankan perasaannya dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan untuk orang banyak. Berikut contoh-contoh pengaplikasian karma. Untuk mendirikan suatu perusahaan atau organisasi, apabila perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi kepada bidang 1. Konstruksi, maka karmanya karma 1 atau 4. 2. Bisnis atau perdagangan, maka nilai karmanya 2 atau 4 atau 8. 3. Hukum atau konsultasi, maka nilai karmanya 2 atau 7. Seni, maka nilai karmanya 3 atau 5. 5. Sosial, maka nilai karmanya 6 atau 9. Dan 6. Spiritual, maka nilai karmanya 2 atau 7 atau 9. Demikian pelajaran atau lesson 7 tentang karma. Mari kita lanjutkan lesson ke-8 tentang karma negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan hidup, tidak semua karma membawa cahaya. Ada pula karma negatif, hasil dari pikiran, ucapan, dan perbuatan yang menyalahi keseimbangan alam dan nurani. Pelajaran ini mengajak kita menyelami sisi gelap tindakan, memahami bagaimana energi negatif terbentuk, menempel, dan memengaruhi nasib serta jalan spiritual kita. Dengan kesadaran dan penyesalan yang tulus, setiap karma negatif dapat diubah menjadi pelajaran dan pembebasan. Mari kita mulai pelajaran atau lesson 8 ini tentang karma negatif dengan niat untuk mengenali, membersihkan, dan membebaskan diri dari beban karma yang mengikat. Karma negatif. Nilai karma yang bernilai negatif adalah 13, 14, 16, dan 19. Sedangkan nilai karma yang bukan bernilai di atas, maka bernilai netral. Contoh 1. 12 Maret 1987 adalah 3 plus 3 plus 7 sama dengan 13 sama dengan 4. Karmanya adalah 4, namun dibentuk oleh angka 13, maka bernilai negatif. Contoh 2. 12 September 1987. 3 plus 9 plus 7 sama dengan 19 sama dengan 1. Karmanya adalah 1, namun dibentuk oleh angka 13, maka bernilai negatif. Contoh 3. 4 Februari 1975. 4 plus 2 plus 4 sama dengan 10 sama dengan 1. Karmanya adalah 1, namun dibentuk oleh angka 10, maka bernilai netral. Karma 4 yang terbentuk dari angka 13 menunjukkan sesuatu itu pada masa lalu lari dari tanggung jawab dan harus dibayar pada kehidupan ini. Sesuatu itu harus belajar untuk hidup penuh disiplin, dedikasi, dan tanggung jawab. Jika sesuatu itu memutuskan untuk tidak menerima tanggung jawab ini, maka hutang ini akan mengikutinya hingga kehidupan berikutnya. Karma 5 yang terbentuk dari angka 14 menunjukkan sesuatu itu pada masa lalu terlibat pada penyalahgunaan kekuasaan dan seks yang merugikan orang lain. Sesuatu itu harus belajar untuk disiplin, memiliki integritas, dan patuh pada komitmen agar hutang karmanya lunas. Biasanya sesuatu yang datang dengan karma 5 dari pembentukan 14 memiliki kesulitan memperoleh pasangan atau partner.
Karma 7 yang terbentuk dari angka 16 menunjukkan sesuatu itu pada masa lalu menyebabkan kekecewaan pada sesuatu yang lain dalam hubungan cinta. Sesuatu itu akan senantiasa hidup terombang-ambing oleh perasaannya hingga ia bisa menerapkan pedoman hidup penuh spiritualitas dan pengabdian pada sesama. Karma 1 yang terbentuk dari angka 19 menunjukkan sesuatu itu pada masa lalu terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan untuk menindas sesuatu yang lain demi kepentingan pribadi. Jika karma 19 ini muncul, maka sesuatu itu memiliki hutang karma yang sulit untuk diralat. Sesuatu itu harus menghindari memanfaatkan sesuatu yang lain dalam memenuhi kebutuhannya atau menyalahkan sesuatu yang lain akibat hal tidak menyenangkan yang terjadi di sekitarnya. Di dalam pembentukan kala sesuatu, misalnya menentukan tanggal suatu acara seperti pindah rumah, perkawinan, dan lain-lain, hindari munculnya karma negatif ini. Setiap karma negatif membawa pesan yang tersembunyi, bukan untuk menghukum tetapi untuk menyadarkan. Dari kesalahan kita belajar tentang sebab dan akibat. Dari penderitaan kita menemukan pintu menuju pencerahan. Semoga setelah mempelajari dan mendalami pelajaran 8 ini tentang karma negatif, kita lebih berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Demikian pelajaran 8 tentang karma negatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita telah memasuki pelajaran ke-9 dari bab 1 Kala Darsana, yaitu tentang susukti. Dalam setiap perjalanan menuju kesadaran dan penyempurnaan diri, manusia akan berhadapan dengan berbagai rintangan batin yang menguji keteguhan dan arah langkahnya. Susukti menggambarkan salah satu kondisi atau kelemahan yang muncul di sepanjang jalan kehidupan saat kesadaran tertidur dan jiwa terperangkap dalam kelalaian. Berikut penjelasan tentang susukti. Susukti merupakan hambatan atau kelemahan yang muncul di sepanjang perjalanan kehidupan. Perjalanan kala atau waktu telah membentuk 4 masa kehidupan dan 9 bagian besar kala atau waktu. 4 masa kehidupan dan 9 bagian besar kala ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian gelap yang diwakili oleh Ida yang disebut susukti, dan bagian terang yang diwakili oleh Pinggala yang disebut Vasikaran. 4 masa kehidupan susukti ini terdiri dari masa pradana, masa kedua, masa ketiga, dan masa keempat. Masa pradana berlangsung selama 36 tahun, dilanjutkan dengan masa kedua selama 9 tahun, dilanjutkan dengan masa ketiga selama 9 tahun, dan dilanjutkan dengan masa keempat selama 9 tahun. Masa selanjutnya jika sesuatu itu masih aktif tetap dipengaruhi oleh masa keempat. Ada kalanya masa pradana tidak bisa terlewati karena keterbatasan usia. Keterbatasan usia ini ditentukan oleh ketidakseimbangan antara kala dan nama yang mengikutinya serta faktor-faktor yang lain. Pada masing-masing orang, masa pradana tidaklah sama, tergantung besar nilai karma yang dibawanya. Jadi masa pradana berlangsung selama 36 tahun dikurangi nilai karma yang dibawa. Perhitungan ini sangat diperlukan dalam menganalisa tanah marga atau waktu kematian atau ganjiran yang akan dibahas di pelajaran selanjutnya. Dengan mengetahui susukti akan dapat mempelajari apa yang menjadi hambatan atau tantangan dan kelemahan, lalu kemudian dengan tekad dan usaha yang keras menghancurkan hambatan tersebut agar dapat mencapai kesuksesan. Masa pradana diperoleh dengan mencari perbedaan antara bulan dan tanggal. Masa kedua diperoleh dengan mencari perbedaan antara tanggal dan tahun. Masa ketiga diperoleh dengan mencari perbedaan antara masa pertama dan masa kedua. Masa keempat diperoleh dengan mencari perbedaan antara bulan dan tahun. Mohon diperhatikan agar formula-formula untuk mengetahui nilai susukti tersebut dihafalkan atau dimengerti. Berikut cara mencari nilai susukti.
Contoh, sesuatu itu lahir pada bulan Agustus tanggal 16 tahun 2002, maka sesuatu itu memiliki nilai susukti sebagai berikut. Pada masa pradana, perbedaan antara 8 dan 7 adalah 1. Pada masa kedua, perbedaan antara 7 dan 4 adalah 3. Pada masa ketiga, perbedaan antara 1 dan 3 adalah 2. Pada masa keempat, perbedaan antara 8 dan 4 adalah 4. Masa pradana tidak sepenuhnya berlangsung selama 36 tahun, namun dipengaruhi oleh besarnya nilai karma yang dibawa. Misalnya untuk sesuatu yang memiliki nilai karma 3, maka masa pradana berlangsung selama 36 dikurangi 3 sama dengan 33 tahun atau usia 0 sampai 33 tahun. Masa kedua berlangsung selama 33 plus 9 sama dengan 42 tahun atau usia 33 sampai 42 tahun. Masa ketiga berlangsung selama 42 plus 9 sama dengan 51 tahun atau usia 42 sampai 51 tahun. Masa keempat berlangsung selama 51 plus sampai tutup usia atau usia 51 tahun sampai tutup usia. Berikut penjelasan tentang nilai susukti. Susukti 0 menunjukkan sesuatu itu harus menghadapi sebuah hambatan atau terbebas sama sekali dari hambatan. Sesuatu itu memiliki jiwa yang tua dan kebijaksanaan, serta kemampuan untuk menghadapi sebuah hambatan. Namun jika masa ini muncul lebih dari 2 kali, menunjukkan sesuatu itu harus bekerja keras seumur hidupnya. Susukti 1 menunjukkan kurangnya tekad dan keberanian untuk maju dan mandiri. Sesuatu itu selalu hidup di bawah tekanan dan perintah sesuatu yang lain, terutama dari lingkungan kehidupannya sendiri, yang menyebabkannya selalu bertindak terburu-buru sehingga hasil akhir selalu mengecewakan. Susukti 2 menunjukkan kurangnya percaya diri sehingga selalu merasa rendah diri dan perasaan yang mudah terluka serta sukar memaafkan. Sesuatu itu harus mengembangkan perasaannya agar tidak terjebak dalam politik praktis yang menyebabkan melenceng dari kebenaran. Masa di mana kemampuan supranatural bisa berkembang dengan baik, namun diperlukan kebijaksanaan agar tidak berorientasi dengan uang dan kekayaan. Jika masa ini muncul pada masa pradana, menunjukkan nilai yang bersifat negatif. Namun jika muncul pada masa kedua hingga keempat, menunjukkan nilai yang bersifat positif. Susukti 3 menunjukkan pemborosan waktu akibat banyaknya pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan tanpa sistem yang jelas. Sesuatu itu harus belajar untuk berekspresi dan bergaul di masyarakat dalam sistem yang baik agar tidak merugikan lingkungannya. Susukti 4 menunjukkan kurangnya disiplin, mudah tersinggung, ceroboh, keras kepala, serta cenderung sulit menepati janji. Sesuatu itu harus belajar untuk tidak menunda-nunda pekerjaan dan mengerjakan sesuatu dengan sistem yang jelas. Susukti 5 menunjukkan kebebasan dan cinta akan seks serta kesenangan. Sesuatu itu harus belajar untuk memikul tanggung jawab dalam masa ini agar tidak mudah berganti pasangan atau pekerjaan. Ini merupakan masa yang rawan dengan kestabilan. Susukti 6 menunjukkan ketidakstabilan emosi dan perasaan. Sesuatu itu harus belajar untuk menghargai pendapat sesuatu yang lain serta mengembangkan idealismenya. Jika masa ini muncul pada masa pradana, menunjukkan kehidupan rumah tangga dan pasangan bisnis yang tidak harmonis. Susukti 7 menunjukkan keresahan dan kegelisahan yang tinggi yang menyebabkan melarikan dari situasi yang ada. Masa ini merupakan hambatan yang sulit untuk diatasi karena membawa hambatan yang luar biasa berat. Sesuatu itu harus belajar untuk bersikap rendah hati dan menghargai perasaan sesuatu yang lain agar potensi dan analisanya berkembang untuk dapat melewati masa ini dengan baik. Biasanya apabila tidak kuat, masa ini akan berakhir tragis. Susukti 8 menunjukkan munculnya banyak kekecewaan yang diakibatkan oleh uang dan kekuasaan. Jika ini merupakan masa pradana, maka menunjukkan masa yang bernilai positif. Namun apabila muncul pada masa kedua hingga keempat, maka menunjukkan masa yang bernilai negatif. Sesuatu itu harus belajar untuk belajar menghargai kehidupan di luar uang dan kekuasaan dan hal-hal lain yang bersifat materialisme. Melalui pelajaran susukti ini, kita akan belajar mengenali bentuk-bentuk susukti
memahami bagaimana ia menutupi cahaya kesadaran, serta mencari jalan untuk membangunkan diri menuju terang ilahi. Demikianlah pelajaran ke-9 tentang susupti, dan kita akan lebih mendalami lagi tentang susupti di pelajaran ke-10 mengenai analisa susupti. Perjalanan memahami susupti membawa kita pada kesadaran bahwa setiap kelemahan dan kelalaian bukanlah akhir, melainkan panggilan untuk bangkit. Tidur batin dapat berakhir ketika cahaya pengetahuan dan zikir kembali menembus kegelapan hati. Dari sini kita belajar bahwa di balik setiap hambatan tersembunyi potensi kebangkitan. Semoga pelajaran ke-9 tentang susupti ini menuntun kita untuk tetap terjaga, waspada, dan terus berjalan menuju kesadaran sejati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita telah memasuki pelajaran ke-9 dari bab 1 Kaladarsana, yaitu tentang susupti. Dalam setiap perjalanan menuju kesadaran dan penyempurnaan diri, manusia akan berhadapan dengan berbagai rintangan batin yang menguji keteguhan dan arah langkahnya. Susupti menggambarkan salah satu kondisi atau kelemahan yang muncul di sepanjang jalan kehidupan saat kesadaran tertidur dan jiwa terperangkap dalam kelalaian. Berikut penjelasan tentang susupti. Susupti merupakan hambatan atau kelemahan yang muncul di sepanjang perjalanan kehidupan. Perjalanan kala atau waktu telah membentuk 4 masa kehidupan dan 9 bagian besar kala atau waktu. 4 masa kehidupan dan 9 bagian besar kala ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian gelap yang diwakili oleh Ida yang disebut susupti, dan bagian terang yang diwakili oleh Pinggala yang disebut Vasikaran. 4 masa kehidupan susupti ini terdiri dari masa pradana, masa kedua, masa ketiga, dan masa keempat. Masa pradana berlangsung selama 36 tahun, dilanjutkan dengan masa kedua selama 9 tahun, dilanjutkan dengan masa ketiga selama 9 tahun, dan dilanjutkan dengan masa keempat selama 9 tahun. Masa selanjutnya, jika sesuatu itu masih aktif, tetap dipengaruhi oleh masa keempat. Ada kalanya masa pradana tidak bisa terlewati karena keterbatasan usia. Keterbatasan usia ini ditentukan oleh ketidakseimbangan antara kala dan nama yang mengikutinya serta faktor-faktor yang lain. Pada masing-masing orang, masa pradana tidaklah sama, tergantung besar nilai karma yang dibawanya. Jadi masa pradana berlangsung selama 36 tahun dikurangi nilai karma yang dibawa. Perhitungan ini sangat diperlukan dalam menganalisa tanah marga atau waktu kematian atau ganjiran yang akan dibahas di pelajaran selanjutnya. Dengan mengetahui susupti akan dapat mempelajari apa yang menjadi hambatan atau tantangan dan kelemahan, lalu kemudian dengan tekad dan usaha yang keras menghancurkan hambatan tersebut agar dapat mencapai kesuksesan. Masa pradana diperoleh dengan mencari perbedaan antara bulan dan tanggal. Masa kedua diperoleh dengan mencari perbedaan antara tanggal dan tahun. Masa ketiga diperoleh dengan mencari perbedaan antara masa pertama dan masa kedua. Masa keempat diperoleh dengan mencari perbedaan antara bulan dan tahun. Mohon diperhatikan agar formula-formula untuk mengetahui nilai susupti tersebut dihafalkan atau dimengerti. Berikut cara mencari nilai susupti. Contoh, sesuatu itu lahir pada bulan Agustus tanggal 16 tahun 2002, maka sesuatu itu memiliki nilai susupti sebagai berikut. Pada masa pradana, perbedaan antara 8 dan 7 adalah 1. Pada masa kedua, perbedaan antara 7 dan 4 adalah 3. Pada masa ketiga, perbedaan antara 1 dan 3 adalah 2. Pada masa keempat, perbedaan antara 8 dan 4 adalah 4. Masa pradana tidak sepenuhnya berlangsung selama 36 tahun, namun dipengaruhi oleh besarnya nilai karma yang dibawa.
Misalnya untuk sesuatu yang memiliki nilai karma 3, maka masa pradana berlangsung selama 36 dikurangi 3 sama dengan 33 tahun atau usia 0 sampai 33 tahun. Masa kedua berlangsung selama 33 plus 9 sama dengan 42 tahun atau usia 33 sampai 42 tahun. Masa ketiga berlangsung selama 42 plus 9 sama dengan 51 tahun atau usia 42 sampai 51 tahun. Masa keempat berlangsung selama 51 plus sampai tutup usia atau usia 51 tahun sampai tutup usia. Berikut penjelasan tentang nilai susupti. Susupti 0 menunjukkan sesuatu itu harus menghadapi semua hambatan atau terbebas sama sekali dari hambatan. Sesuatu itu memiliki jiwa yang tua dan kebijaksanaan, serta kemampuan untuk menghadapi semua hambatan. Namun jika masa ini muncul lebih dari 2 kali, menunjukkan sesuatu itu harus bekerja keras seumur hidupnya. Susupti 1 menunjukkan kurangnya tekad dan keberanian untuk maju dan mandiri. Sesuatu itu selalu hidup di bawah tekanan dan perintah sesuatu yang lain, terutama dari lingkungan kehidupannya sendiri yang menyebabkannya selalu bertindak terburu-buru sehingga hasil akhir selalu mengecewakan. Susupti 2 menunjukkan kurangnya percaya diri sehingga selalu merasa rendah diri dan perasaan yang mudah terluka serta sukar memaafkan. Sesuatu itu harus mengembangkan perasaannya agar tidak terjebak dalam politik praktis yang menyebabkan melenceng dari kebenaran. Masa di mana kemampuan supranatural bisa berkembang dengan baik, namun diperlukan kebijaksanaan agar tidak berorientasi dengan uang dan kekayaan. Jika masa ini muncul pada masa pradana, menunjukkan nilai yang bersifat negatif. Namun jika muncul pada masa kedua hingga keempat, menunjukkan nilai yang bersifat positif. Susupti 3 menunjukkan pemborosan waktu akibat banyaknya pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan tanpa sistem yang jelas. Sesuatu itu harus belajar untuk berekspresi dan bergaul di masyarakat dalam sistem yang baik agar tidak merugikan lingkungannya. Susupti 4 menunjukkan kurangnya disiplin, mudah tersinggung, ceroboh, keras kepala, serta cenderung sulit menepati janji. Sesuatu itu harus belajar untuk tidak menunda-nunda pekerjaan dan mengerjakan sesuatu dengan sistem yang jelas. Susupti 5 menunjukkan kebebasan dan cinta akan seks serta kesenangan. Sesuatu itu harus belajar untuk memikul tanggung jawab dalam masa ini agar tidak mudah berganti pasangan atau pekerjaan. Ini merupakan masa yang rawan dengan kestabilan. Susupti 6 menunjukkan ketidakstabilan emosi dan perasaan. Sesuatu itu harus belajar untuk menghargai pendapat sesuatu yang lain serta mengembangkan idealismenya. Jika masa ini muncul pada masa pradana, menunjukkan kehidupan rumah tangga dan pasangan bisnis yang tidak harmonis. Susupti 7 menunjukkan keresahan dan kegelisahan yang tinggi yang menyebabkan melarikan dari situasi yang ada. Masa ini merupakan hambatan yang sulit untuk diatasi karena membawa hambatan yang luar biasa berat. Sesuatu itu harus belajar untuk bersikap rendah hati dan menghargai perasaan sesuatu yang lain agar potensi dan analisanya berkembang untuk dapat melewati masa ini dengan baik. Biasanya apabila tidak kuat, masa ini akan berakhir tragis. Susupti 8 menunjukkan munculnya banyak kekecewaan yang diakibatkan oleh uang dan kekuasaan. Jika ini merupakan masa pradana, maka menunjukkan masa yang bernilai positif. Namun apabila muncul pada masa kedua hingga keempat, maka menunjukkan masa yang bernilai negatif. Sesuatu itu harus belajar untuk belajar menghargai kehidupan di luar uang dan kekuasaan dan hal-hal lain yang bersifat materialisme. Melalui pelajaran susupti ini, kita akan belajar mengenali bentuk-bentuk susupti, memahami bagaimana ia menutupi cahaya kesadaran, serta mencari jalan untuk membangunkan diri menuju terang ilahi. Demikianlah pelajaran ke-9 tentang susupti, dan kita akan lebih mendalami lagi tentang susupti di pelajaran ke-10 mengenai analisa susupti. Perjalanan memahami susupti membawa kita pada kesadaran bahwa setiap kelemahan dan kelalaian bukanlah akhir, melainkan panggilan untuk bangkit. Tidur batin dapat berakhir ketika cahaya pengetahuan dan zikir kembali menembus kegelapan hati.
Dari sini kita belajar bahwa di balik setiap hambatan tersembunyi potensi kebangkitan. Semoga pelajaran ke-9 tentang susukti ini menuntun kita untuk tetap terjaga, waspada, dan terus berjalan menuju kesadaran sejati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran ke-11 tentang Vasikaran. Seni memahami dan mengarahkan energi kehidupan. Dalam perjalanan hidup selalu ada peluang dan kesempatan yang muncul, namun hanya jiwa yang selaras dengan kesadarannya yang mampu mengenalinya. Vasikaran mengajarkan kita cara menata kekuatan batin agar mampu menarik, mengolah, dan memanfaatkan peluang itu dengan kebijaksanaan. Mari kita mulai pelajaran Vasikaran ini dengan hati terbuka dan niat murni agar setiap kesempatan yang datang menjadi jalan menuju keseimbangan dan keberkahan. Lebih lanjut, berikut penjelasan tentang Vasikaran. Vasikaran merupakan peluang dan kesempatan yang muncul di sepanjang perjalanan kehidupan. Seperti halnya susukti, Vasikaran juga memiliki 4 masa kehidupan yang terdiri dari masa pradana, masa kedua, masa ketiga, dan masa keempat. Dengan mengetahui Vasikaran akan dapat mempelajari apa yang menjadi peluang dan kesempatan, lalu kemudian dengan tekad dan usaha yang keras memanfaatkannya agar dapat mencapai kesuksesan. Masa pradana diperoleh dengan mencari jumlah antara bulan dan tanggal. Masa kedua diperoleh dengan mencari jumlah antara tanggal dan tahun. Masa ketiga diperoleh dengan mencari jumlah antara masa pertama dan masa kedua. Dan masa keempat diperoleh dengan mencari jumlah antara bulan dan tahun. Mohon diperhatikan agar formula-formula tersebut bisa dipahami. Berikut contoh dari Vasikaran. Sesuatu itu lahir pada bulan Agustus tanggal 16 tahun 2002, maka sesuatu itu memiliki nilai Vasikaran pada masa pradana 8 plus 7 sama dengan 15 sama dengan 6. Pada masa kedua 7 plus 4 sama dengan 11 sama dengan 2. Pada masa ketiga 6 plus 2 sama dengan 8. Dan masa keempat 8 plus 4 sama dengan 12 sama dengan 3. Jadi masa pradana memiliki Vasikaran 6, pada masa kedua memiliki Vasikaran 2, pada masa ketiga memiliki Vasikaran 8, dan masa keempat memiliki Vasikaran 3. Berikut penjelasan tentang nilai Vasikaran. Vasikaran 1, jika muncul pada masa pradana, menunjukkan sesuatu itu pada permulaan menghadapi keadaan-keadaan dan kesempatan yang memerlukan kemandirian. Namun keadaan yang negatif muncul jika sesuatu itu tidak bisa mengendalikan emosi dan keangkuhannya. Pada permulaan masa ini, sesuatu itu akan mengalami kesulitan jika tidak memperoleh dukungan. Bisa jadi berbagai kesempatan akan terlewatkan. Jika muncul pada masa kedua dan ketiga, menunjukkan masa di mana pengambilan keputusan yang tepat dan inisiatif yang tepat akan memberikan kesempatan untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan. Jika muncul pada masa keempat, menunjukkan tidak ada masa untuk beristirahat, namun ada kesempatan untuk menuangkan gagasan pribadi yang orisinal. Bagi yang memiliki karma 1 dari susunan 19, Vasikaran 1 menunjukkan banyaknya masalah berkaitan dengan keinginan untuk menguasai sesuatu yang lain dan keangkuhan atau ketidakpercayaan pada diri. Sesuatu itu harus berjuang untuk terlepas dari keinginan yang merugikan tersebut. Karma 1 dari susunan 19 harus berusaha keras mengendalikan dirinya jika Vasikaran 1 ini muncul dalam masa kehidupannya. Vasikaran 2, jika muncul pada masa pradana, menunjukkan sesuatu itu harus berjuang untuk menghadapi masalah kepekaan yang berlebihan. Sesuatu itu harus dapat bekerja sama, jujur, dan bersikap rendah hati. Sesuatu itu memerlukan dukungan orang tua dan saudaranya agar dapat mengekspresikan diri dengan baik. Jika muncul pada masa kedua dan ketiga, menunjukkan kerjasama hubungan yang luas. Sesuatu itu harus berusaha untuk tidak menyakiti sesuatu yang lain dan mendalami spiritualitas agar dapat mencapai sukses.
Jika tidak, perceraian atau perpisahan bisa terjadi di masa ini. Jika muncul pada masa keempat, menunjukkan masa untuk beristirahat atau masih bekerja dengan penuh ketenangan untuk tujuan mulia atau spiritual. Jika fasikaran 2 terbentuk dari nilai 11, menunjukkan adanya perkawinan atau kerjasama yang akan berakhir. Fasikaran 3, jika muncul pada masa pradana, menunjukkan keadaan yang menekankan seni dan imajinasi. Namun tanpa kesiapan yang benar, sesuatu itu hanya akan membuang waktu dan kesempatan dengan hura-hura. Jika muncul pada masa kedua dan ketiga, menunjukkan masa di mana sesuatu itu harus menahan keinginan untuk bersenang-senang dan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Karena masa ini merupakan masa yang mewah dari segi keuangan. Waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan karya seni seperti tulisan, lagu, drama, dan lain-lain. Masa ini juga menunjukkan adanya peningkatan dalam asmara yang bisa menghasilkan perselingkuhan yang dapat berakhir dengan kebahagiaan atau kekecewaan, terutama bagi wanita. Jika muncul pada masa keempat, menunjukkan masa untuk menikmati hidup dalam masa istirahat. Sesuatu itu dapat menggunakan sepenuh waktunya untuk menghasilkan karya seni. Fasikaran 4, jika muncul pada masa pradana, menunjukkan masa yang menekankan pada sistem yang tepat dan ide-ide praktis. Pada permulaan, masa ini merupakan peletakan fondasi bagi masa depan. Perkawinan atau kerjasama di usia muda dapat terjadi pada masa ini. Masa ini juga menunjukkan keterbatasan dalam waktu dan keuangan serta banyaknya tuntutan serta keseriusan. Namun dengan kerja keras dan semangat yang kuat akan menunjukkan hasil yang baik di masa depan. Jika muncul pada masa kedua dan ketiga, menunjukkan masa untuk menerapkan sistem dengan benar. Namun apabila sistem ini tidak dikerjakan dengan benar, akan muncul keterbatasan keuangan dan lambannya kemajuan yang akan membawa dampak pada frustasi. Lanjutan fasikaran 4, jika muncul pada masa keempat, menunjukkan tidak adanya waktu untuk beristirahat. Ide-ide praktis yang tidak dapat dilaksanakan pada masa sebelumnya akan memperoleh kesempatan pada masa ini. Namun kerja keras tidak diperlukan kecuali muncul suatu kesulitan. Bagi yang memiliki karma 4 dari susunan 13, fasikaran 4 menunjukkan terlalu banyak kerja yang harus dikerjakan dan tanggung jawab yang harus diemban, serta hanya memiliki sedikit kebebasan. Amarah dan kekakuan hanya akan menambah beban. Gunakan analisa dengan kepala dingin sehingga memudahkan segala situasi. Karma 4 dari susunan 13 harus berusaha keras mengendalikan dirinya jika fasikaran 4 ini muncul dalam masa kehidupannya. Fasikaran 5, jika muncul pada masa pradana, menunjukkan keadaan yang membuat resah, berubah-ubah dan kurang aplikasi. Namun dengan berjalannya waktu, sesuatu itu belajar untuk berhubungan dengan masyarakat sehingga perubahan berubah menjadi pemenuhan. Ada kemungkinan sesuatu itu terseret dalam kehidupan masyarakat, yang mana hal ini kurang nyaman, terutama bagi wanita. Masa ini juga menunjukkan keuangan yang naik turun sehingga sesuatu itu harus bekerja terus menerus, sehingga saat keuangan sedang naik harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika muncul pada masa kedua dan ketiga, menunjukkan banyaknya kemajuan, terutama sekali masa ini merupakan saat untuk beristirahat sejenak. Jika masa sebelumnya merupakan masa sulit, namun sesuatu itu harus berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan untuk menghindari masalah hukum. Lanjutan fasikaran 5, jika muncul pada masa keempat, menunjukkan tidak ada masa untuk beristirahat. Kontinuitas pekerjaan bersifat naik turun. Tindakan terburu-buru harus dihindari agar hasil memuaskan. Bagi yang memiliki karma 5 dari susunan angka 14, fasikaran 5 menunjukkan kesulitan di dalam memilih kesempatan. Pilihan yang salah, ketidakmampuan memperoleh keuntungan, banyak kesenangan dan seks akan menimbulkan banyak persoalan. Karma 5 dari susunan 14 harus berusaha keras mengendalikan dirinya jika fasikaran 5 ini muncul dalam masa kehidupannya. Fasikaran 6, jika muncul pada masa pradana, menunjukkan keadaan yang memberikan sesuatu itu tanggung jawab dan keterbatasan. Adanya kasih sayang, perlindungan, dan dukungan keuangan yang baik dari keluarga. Pada masa ini perkawinan di usia muda dapat terjadi, hal mana ini harus dihindari.
masa ini juga menunjukkan bisnis dan uang yang mudah diperoleh. Jika muncul pada masa kedua dan ketiga, menunjukkan keuangan, kesuksesan, dan cinta memperoleh perhatian yang tinggi. Kesuksesan dapat diperoleh dengan pelayanan kemanusiaan. Jika muncul pada masa keempat, menunjukkan masa yang nyaman untuk beristirahat, kehidupan perkawinan yang berbahagia, serta pelayanan kemanusiaan. Fasikaran 7. Jika muncul pada masa pradana, menunjukkan keadaan yang sulit akibat kurangnya keuangan, tidak adanya teman atau hubungan, munculnya masalah kesehatan karena keketatan orang tua. Akibatnya sesuatu itu tidak tertarik pada perkawinan atau hal-hal materialistis. Di sini perhatian orang tua dibutuhkan untuk membantu sesuatu itu keluar dari situasi tersebut. Dengan berjalannya waktu, sesuatu itu berkembang menjadi kritis, analitis, berpengetahuan luas, dan memiliki spesialisasi pada bidang tertentu. Jika muncul pada masa kedua dan ketiga, menunjukkan masa untuk menekuni bidang tertentu yang akan meletakkan sesuatu itu pada kejayaan. Pada masa ini tidak banyak hal-hal materialistis yang diperoleh, namun tetap akan menghasilkan uang dan hubungan yang baik. Lanjutan fasikaran 7. Keinginan yang berlebihan akan materialistis dapat membawa persoalan dalam hubungan dan perkawinan. Jika muncul pada masa keempat, menunjukkan pengasingan diri dan pengembangan batin atau menyempurnakan bidang yang ditekuni di hari tua. Bagi yang memiliki karma 7 dari susunan angka 16, fasikaran 7 menunjukkan sesuatu itu menjadi sulit didekati dan acuh. Mau menang sendiri, tidak memiliki motivasi, sulit dipahami. Sesuatu itu sulit membangun hubungan bisnis atau pribadi. Perceraian atau putusnya hubungan dapat terjadi di salah satu masa fasikaran. Karma 7 dari susunan angka 16 harus berusaha keras mengendalikannya jika fasikaran 7 itu muncul dalam masa kehidupannya. Fasikaran 8. Jika muncul pada masa pradana, menunjukkan sesuatu itu harus menekankan suatu sistem di dalam bisnis maupun dukungan pada keluarga. Pada masa awal, sesuatu itu akan merasakan keterbatasan diri. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu itu akan memperoleh keberanian, ambisi, dan kemampuan eksekutif. Jika muncul pada masa kedua dan ketiga, menunjukkan penilaian yang seimbang terhadap orang maupun berbagai kegiatan, serta usaha yang berulang kali akan membawa sesuatu itu pada kejayaan. Masa di mana muncul kesempatan untuk menjadi sesuatu yang penting dan memperoleh hasil-hasil materialistik dengan didasarkan pada intelektualitas, pengorganisasian, dan pemikiran-pemikiran filosofis. Jika muncul pada masa keempat, menunjukkan bahwa pada masa tua sesuatu itu terikat oleh pengembangan pekerjaan dalam bidang yang berkaitan dengan manajemen dan filosofis. Fasikaran 9. Jika muncul pada masa pradana, menunjukkan penekanan pada kegiatan kemanusiaan, yang mana pada masa awal hal ini merupakan hal sulit. Pada masa ini sesuatu itu bisa saja terlibat pada perselingkuhan atau perkawinan, yang mana hal ini harus dihindari karenanya akan berusia singkat dan meninggalkan kepahitan. Masa ini juga menunjukkan keuangan yang naik turun. Jika muncul pada masa kedua dan ketiga, menunjukkan emosi dan kehidupan yang dramatik. Dibutuhkan moral tinggi dan cinta kasih agar dapat diperoleh kesuksesan. Masa ini juga menunjukkan memberikan pertolongan dengan ikhlas dapat mendatangkan keajaiban. Jika muncul pada masa keempat, menunjukkan masa untuk beristirahat dengan kehidupan yang penuh seni, filosofis, dan kegiatan spiritual yang memberikan kedamaian bagi banyak orang. Demikian penjelasan atau lesson 11 tentang fasikaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah memasuki pelajaran atau lesson ke-12 tentang analisa fasikaran dari bab 1 Kaladarsana. Berikut contoh analisa fasikaran. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901, maka masa pradananya
adalah 3, masa kedua 8, masa ketiga adalah 2 dari susunan angka 11 menjadi peluang utamanya, masa keempat 8. Berikut analisanya. Soekarno dilahirkan dengan karma 5 dari susunan 14 yang menyebabkan memiliki masalah dalam komitmen perkawinan dan kecintaan akan seks. Hal ini disebabkan karena namanya tidak selaras dengan waktu kelahirannya. Nama Soekarno dengan VVK 9 mendukung negativitas dari karma 5, sehingga potensi negatif karma 5 semakin kuat. Pada masa pradana kehidupannya, yaitu usia 0 sampai 31 tahun, Soekarno mulai mengembangkan bakat seni dan kreativitasnya. Terbukti ia menjadi seorang orator ulung karena mampu memanfaatkan peluang dan sekaligus seniman. Lanjutan dari analisa Soekarno, pada masa kedua kehidupannya usia 31 sampai 40 tahun, Soekarno mampu dan menerapkan kerjasama dengan Belanda dan memanfaatkan peluang yang membawanya pada kejayaan sebagai pemimpin perjuangan. Namun masa ini juga dilalui dengan tidak mudah dan banyak pengorbanan karena adanya Susupti 4 sehingga ia sering keluar masuk penjara. Lanjutan dari analisa Soekarno, pada masa ketiga kehidupannya, yaitu usia 40 sampai 49 tahun, Soekarno mampu menerapkan kerjasama dan diplomasi dengan Jepang dan memanfaatkan peluang sehingga akhirnya tercapailah kemerdekaan Indonesia setelah melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan membawanya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Namun karena pengaruh kekuasaan dan gaya hidup Soekarno tidak bisa menahan keinginan untuk bersenang-senang. Dalam masa ini menunjukkan banyaknya kehidupan seks dalam kehidupannya yang menyebabkan banyak wanita kecewa padanya. Lanjutan analisa Soekarno. Namun pada masa ini ia juga banyak menghasilkan karya seni seperti tulisan, drama, lukisan, dan lain-lain. Pada masa keempat kehidupannya, usia 49 sampai 69 tahun, Soekarno meninggal tahun 1970 pada usia 69 tahun. Menunjukkan bahwa Soekarno terikat oleh tugasnya untuk membangun negara dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Masa ini menunjukkan pula puncak kekuasaan dan ketenarannya. Namun karena pengambilan keputusan yang kurang tepat, ditambah masa ini juga merupakan Susupti 4, sehingga pada akhirnya menghasilkan tragedi dalam kehidupannya. Demikian penjelasan tentang pelajaran atau lesson ke-12 tentang analisa fasikaran dari bab 1 Kalatersana. Untuk selanjutnya pada lesson 13 akan dibahas tentang penyakit. Semoga pelajaran atau lesson 1 sampai 12 bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, tak terasa kita telah memasuki pelajaran atau lesson yang ke-13 tentang penyakit. Dalam siklus kehidupan yang terus berputar, penyakit bukan sekedar gangguan tubuh, melainkan pesan dari waktu dan kesadaran. Melalui pelajaran ini kita akan memahami bahwa setiap rasa sakit memiliki makna sebagai cermin dari ketidakseimbangan antara tubuh, jiwa, dan perjalanan dharma kita. Berikut penjelasan tentang penyakit. Waktu kelahiran seseorang mempengaruhi penyakit yang paling mempengaruhi dirinya. Dengan mengetahui hal tersebut, Anda dapat lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan diri. Nilai karma merupakan lesson utama. Nilai bulan, tanggal, dan tahun merupakan lesson pengikut. Berikut contoh penyakit atau masalah kesehatan utama dari seseorang yang lahir pada bulan Januari tanggal 21 tahun 1957. Maka nilai penyakitnya diperoleh dari angka 1 plus 3 plus 4 sama dengan 8. Maka masalah kesehatan yang utama pada dirinya adalah 8. Sambil mewaspadai masalah usia 0 sampai 27 tahun nomor 1.
usia 27 sampai 54 tahun nomor 3, usia 54 tahun dan seterusnya nomor 4. Namun dari usia 0 hingga tutup usia nomor 8 akan tetap mengikuti. Berikut arti nomor. Nomor 1 mempengaruhi kepala dan kaki. Adanya tekanan pada kepala berpengaruh pada mata, gigi, sinus, telinga, dan tenggorokan. Hal ini menyebabkan sakit kepala yang berat dan migrain. Hindari susu, es krim, milkshake. Perbanyak makan kentang, roti, dan makanan yang meningkatkan tekanan darah. Arti nomor 2 mempengaruhi ginjal dan air dalam tubuh termasuk darah. Mempengaruhi cairan dalam tubuh. Seseorang yang terlalu banyak nomor 2 dalam hari kelahirannya akan mengalami perlemahan pada ginjal, kandung kemih, sirkulasi darah yang kurang beres, batu ginjal, sakit pinggang, pelebaran pembuluh darah, anemia, kanker darah. Hindari makanan asam dan buah yang menyebabkan tubuh lemah seperti apel, jeruk, tomat, stroberi, gula, permen, dan kue. Arti nomor 3 mempengaruhi paru-paru, kulit, dan liver. Mempengaruhi fungsi liver, rawan muncul penyakit batu empedu dan sakit kuning. Jika muncul terlalu banyak 3, hindari makan terlalu banyak protein, minuman yang mengandung alkohol, manis, berminyak, dan kanji karena menyebabkan iritasi liver. Arti nomor 4 mempengaruhi organ pencernaan, lambung dan usus, struktur tulang, otot dan pertumbuhan mempengaruhi pencernaan. Pencernaan nomor 4 biasanya lemah. Biasanya nomor 4 sangat suka akan daging, kentang, roti, dan kue kering. Sembelit akan meracuni sistem pencernaan yang menyebabkan banyak penyakit muncul seperti sakit usus buntu, radang usus besar, kanker usus, radang selaput perut, wasir, cacing yang berhubungan dengan usus, encok, radang sendi, dan bengkak usus. Struktur tulang juga berpengaruh, mudah terkena tulang keropos, perbanyak makanan dan minuman yang berkalsium. Arti nomor 5 mempengaruhi ulu hati dan fungsi lambung. Semakin banyak nilai 5 menyebabkan tekanan pada daerah diafragma yang mempengaruhi juga fungsi perut sehingga gampang muntah, muncul bisul di lambung, rasa kegelisahan, gas dalam perut meningkat, salah cerna, radang lambung, suasana hati tidak enak akibat tekanan. Arti nomor 6 mempengaruhi pikiran dan emosi. Semakin banyak nilai 6, maka semakin mudah menjadi cemas, gampang stres, gelisah, resah. Perbanyak melakukan relaksasi dan meditasi serta lakukan hobi yang berhubungan dengan relaksasi pikiran seperti yoga, melukis, dan memotret. Arti nomor 7 mempengaruhi jantung dan paru-paru. Semakin banyak nilai 7 mempengaruhi organ pernapasan, jantung, dan paru-paru. Indikasi muncul penyakit TBC, paru-paru basah, pneumonia, bronkitis, dan asma. Hindari makanan berkolesterol. Perbanyaklah olahraga seperti jalan sehat dan jogging atau senam pernapasan. Arti nomor 8 mempengaruhi organ reproduksi. Nomor ini mengontrol masalah yang berhubungan dengan reproduksi, kelenjar prostat, penyakit kewanitaan pada wanita. Jika terlalu banyak 8, bisa bermasalah dalam hal generasi seperti lama, tidak punya anak, atau sama sekali tidak punya. Perbanyak konsumsi vitamin E, makanan yang mengandung kalsium tinggi, dan olahraga seperti jogging dan berenang. Arti nomor 9 mempengaruhi sistem saraf. Semakin banyak 9 bermasalah pada sistem saraf, indikasi pada stroke, ayan, gangguan kulit, kesadaran mendadak hilang, dan lain sebagainya. Berikut catatan penting yang perlu dipahami. Munculnya penyakit disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya sebatas melihat daftar di atas. Jika muncul angka negatif, maka ada kemungkinan penyakit di atas akan muncul, apakah secara terbuka atau tersembunyi, dan mempengaruhi seiring dengan berjalannya waktu.
Namun jika muncul angka positif, maka ada kemungkinan penyakit di atas tidak muncul, kecuali jika ada pola makan dan gaya hidup menjadi tidak alami. Penyakit-penyakit yang saat ini banyak dialami manusia modern bukanlah atas bawahan, namun lebih ke arah pola makan yang salah. Dengan menerapkan pola makan yang tepat, sehat, dan seimbang, maka penyakit-penyakit tersebut akan dapat diatasi, asal belum terlalu parah. Untuk menghitung angka positif dan negatif yang muncul, akan dibahas dalam Dharma Marga. Berikut kuis atau pertanyaan yang perlu Anda lakukan untuk menguji kemampuan Anda dalam memahami pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan. Dari data berikut di bawah ini tentukan nilai karma, masa pradana, masa kedua, masa ketiga, dan masa keempat dari susukti dan vasikaran untuk sesuatu yang lahir pada tanggal A. 21 Januari 1915, B. 16 September 1258, C. 11 Maret 2001, D. 31 Desember 1901, E. 17 Juli 1907, F. 4 April 1985. Dari 6 data tersebut, manakah yang paling perlu diwaspadai dan jelaskan pandangan Anda. Kuis atau pertanyaan yang kedua, Nyonya Rukmini ingin membangun 3 buah perusahaan sekaligus. Perusahaan pertama adalah biro iklan, perusahaan kedua adalah shipping, dan perusahaan ketiga adalah klinik. Tentukan tanggal dan bulan yang cocok. Digunakan sebagai tanggal berdiri masing-masing perusahaan tersebut pada tahun 2008 mendatang. Kuis atau pertanyaan ketiga, Bapak Sumarsono ingin menikahkan kedua anaknya pada tanggal 20 Juli 2003. Menurut Anda, apakah tanggal tersebut baik untuk pernikahan? Jelaskan pandangan Anda. Demikian penjelasan lesson 13 tentang penyakit. Semoga bisa bermanfaat dan terus untuk belajar melanjutkan lesson ke-14 tentang teknik spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran terakhir dari bab 1 Kala Darsana. Berikut cara penghitungan untuk menentukan jenis teknik spiritual yoga yang akan kita pelajari berdasarkan usia dari siklus kehidupan kita. Apa pelajaran utama dari spiritual yoga dan apa teknik spiritual yoga pendukungnya? Simak baik-baik contoh berikut ini. Contoh, seseorang lahir pada bulan September tanggal 17 tahun 1956, maka hitungannya adalah 9 plus 8 plus 3 sama dengan 2. Jadi lesson utama untuk dia belajar adalah Gnana Yoga karena hasilnya 2. Kemudian lesson pendukungnya 0 sampai 27 tahun adalah 9, belajar Kriya Yoga.
27-54 tahun adalah 8, belajar Kundalini Yoga. 54 tahun dan seterusnya adalah 3, maka perlu belajar pendukungnya adalah Pranayama Yoga. Jika perkembangan cakranya mengalami hambatan karena perlawanan baris dengan lesson utama, maka teknik tersebut harus dilatih sepenuhnya untuk menghilangkan hambatan tersebut. Hal ini akan dijelaskan dalam perkembangan cakra. Berikut penjelasan singkat terkait bahkan teknik spiritual ini. Dilihat dari sisi letak pusat energi, cakra yang aktif dan terbuka, dan apa unsur energi dalam tubuh manusia yang terkait dengan teknik spiritual yoga tersebut. Yang pertama, Hatha Yoga, letaknya di dasar tulang belakang atau kula, mengaktifkan Muladhara Cakra atau cakra dasar. Muladhara adalah pusat bumi dalam tubuh manusia. Prativitatva atau unsur bumi atau tanah beresonansi sempurna di Muladhara Cakra ini. Tanpa keseimbangan Prativitatva di Muladhara, energi spiritual tidak dapat naik dengan aman menuju cakra-cakra di atasnya. Muladhara Cakra adalah pusat dari Prativitatva dalam tubuh manusia. 2. Gnana Yoga, dalam keilmuan Kala Cakra, letaknya di daerah bawah pusar, sekitar 2 jari di bawah pusar, mengaktifkan Swadhisthana Cakra atau cakra pusat, dan merupakan pusat dan manifestasi langsung dari Apah Tattva atau unsur air dalam tubuh energi manusia. Keduanya saling melekat seperti laut dan gelombangnya, tidak bisa dipisahkan. Pranayama Yoga, letaknya di pusat atau sedikit di atasnya, tepatnya di wilayah lambung atau ulu hati. Pranayama Yoga mengaktifkan Manipura Cakra atau cakra solar plexus. Vayu Tattva atau unsur udara di sini bukan hanya udara fisik tetapi energi prana, daya hidup halus yang bergerak melalui napas. Pranayama mengajarkan pengendalian 5 jenis vayu utama, terutama prana vayu. Pusatnya di dada, yaitu tarikan napas atau energi masuk. Apana vayu, pusatnya di perut bawah, yaitu energi turun atau pembuangan. Samana vayu, pusatnya di pusar, yaitu energi penyatu dan penyeimbang. Udana vayu, pusatnya di leher sampai kepala, yaitu energi naik ke kesadaran. Vyana vayu, pusatnya di seluruh tubuh, yaitu energi menyebar. 4. Karya Yoga, letaknya tengah dada sejajar jantung, mengaktifkan dan membuka Anahata Cakra atau cakra jantung dengan meditasi, zikir atau bhakti yoga, atau dengan menumbuhkan cinta universal. Karma Yoga juga mengaktifkan Agni Tattva atau unsur api secara halus karena setiap tindakan para praktisi Karma Yoga diiringi dengan niat murni sehingga akan membakar ego dan menjadikan hati. Dalam hal ini Anahata Cakra menjadi aktif dan tetap terbuka. 5. Raja Yoga, letaknya di tenggorokan, mengaktifkan Visuddha Cakra atau cakra tenggorokan yang merupakan pusat kemurnian dan ekspresi, dan mengaktifkan Akasa Tattva atau unsur ruang atau ether. Hubungan dalam Raja Yoga, cakra ini adalah media di mana suara, pikiran dan kesadaran batin beresonansi melalui ruang, memungkinkan pencerahan dan komunikasi spiritual dengan diri dan alam semesta. Sekarang ini kita telah memasuki lesson 15, pelajaran terakhir dari bab 1 Kala Darsana, yaitu mengupas lebih dalam tentang jenis teknik spiritual yoga. Berikut penjelasan dari masing-masing yoga. Hatha Yoga. Hatha Yoga berarti yoga kesehatan. Ini merupakan fondasi awal untuk membentuk tubuh, pikiran, dan jiwa yang sehat. Tujuannya adalah menstimuli kelenjar-kelenjar penting pada diri manusia agar dapat bekerja optimal, terutama kelenjar yang berperan dalam pembentukan pikiran yang sehat. Yoga ini telah banyak dimanipulasi di barat dan diselewengkan di barat. Kelas-kelas yang menawarkan Hatha Yoga kebanyakan hanya bertujuan untuk kebugaran dan tubuh yang langsing. Kebanyakan guru dan apalagi siswanya tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka sudah mencampur adukannya dengan senam aerobik dan kebugaran.
Karena itu, hasil yang diperoleh pun dapat berupa kerusakan pada sistem pernapasan dan jaringan otot serta kelenjar. Latihan yang salah justru bisa merusak sistem energi pada tubuh dan mempengaruhi perkembangan cakra-cakra pada diri manusia yang justru bisa menghambat perkembangan spiritual. Melatih Hatha Yoga tidak dianjurkan apabila tidak di bawah bimbingan seorang guru yang kompeten. Langkah-langkah dalam Hatha Yoga haruslah jelas dan dikerjakan selangkah demi selangkah. Seorang guru akan tahu gerakan-gerakan apa yang bermanfaat bagi seseorang dan langkah awal apa yang perlu diambil untuk memulainya. Menurut tradisi yoga kuno, ada sekitar 18 juta lebih asanas. Namun manusia modern saat ini hanya mampu mempraktikkan sekitar 40-an asanas. Dari asanas yang penting ada 12 postur atau asanas yang paling penting sebagai dasar. 1. Sasawangasana atau postur kelinci. 2. Sarwangasana atau postur berdiri di atas bahu. 3. Halasana atau postur baja. 4. Matsyasana atau postur ikan. 5. Paschimottanasana atau postur menekuk ke depan. 6. Bhujangasana atau postur kobra. 7. Salabhasana. 8. Dhanurasana atau postur kusur. 9. Ardha Macendrasana. 10. Mayurasana atau postur merak. 11. Pada Hastasana. 12. Trikosana. Dengan memberikan latihan yang benar dan tepat akan meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Setelah ke-12 gerakan ini dikuasai dan dipraktekkan secara rutin, cakra-cakra pada diri manusia akan berkembang dan terisi oleh energi, sehingga akan dapat duduk dengan nyaman saat melakukan meditasi. Dengan tubuh, pikiran, dan jiwa yang seimbang, energi Kundalini akan dapat bangkit dan naik sepanjang susumna, melewati tiap cakra menuju Sahasrara Cakra. Tanpa keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa, kebangkitan Kundalini hanya akan membawa bencana bagi diri pribadi maupun orang lain. Kundalini yang tertidur di Muladhara Cakra merupakan energi vital yang disadari atau tidak senantiasa mensuplai energi pada diri kita. Walaupun dikatakan tidur, sebenarnya tidaklah tepat, karena bagian terluarnya tetap aktif, memberikan suplai energi. Bangkitnya Kundalini ini merupakan langkah awal menuju perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Jadi jika ada yang mengaku Kundalininya sudah bangkit, namun kehidupannya tidak mencerminkan spiritual sama sekali, maka berarti ada yang salah pada dirinya. Seseorang yang Kundalininya sudah bangkit dan melewati Anahata Cakra, maka tidak ada lagi ketakutan pada dirinya. Ketakutan terhadap apapun, bahkan terhadap kematian sekalipun. Saat mencapai Anahata Cakra, maka tidak ada lagi kebencian pada dirinya, sekalipun terhadap yang namanya setan atau iblis. 2. Gnana Yoga. Gnana atau Jnana Yoga berarti yoga yang dicapai melalui jalan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah aparajnana, pengetahuan sejati yang dapat meningkatkan kesadaran manusia. Jnana Yoga selalu menuntut adanya pertanyaan secara terus-menerus dalam pikirannya. Apa tujuan hidup yang sebenarnya? Mengapa hal itu menjadi tujuan hidup yang sesungguhnya? Siapakah aku yang sebenarnya? Di mana tujuan itu bisa kucapai? Adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntut praktisinya untuk mencari jawaban dengan jalan menganalisa atau membuat perbedaan-perbedaan, sehingga Jnana Yoga atau Gnana Yoga juga disebut sebagai jalur perbedaan. Praktisi yoga ini adalah para intelektual dengan cara mengikis kebodohan manusia. Dengan terkikisnya kebodohan, maka manusia semakin pandai. Semakin pandai manusia, terhapuslah kemiskinan, ketidakadilan, dan kesewenangan. Dengan demikian semakin damai dunia. Semua itu dikarenakan manusia tahu akan hakikat dirinya. Manusia yang tahu hakikat dirinya, maka dia akan tahu hakikat Tuhannya. Itulah tugas para praktisi Jnana Yoga. Jnana Yoga merupakan teknik yang cocok untuk mereka yang banyak menggunakan daya pikir.
Praktek Jnana Yoga adalah neti. Neti bukan ini, bukan itu. Pembedaan yang dipraktekkan tanpa henti ini pada akhirnya akan sampai pada kehambaan pikiran. Dan pada saat kehambaan pikiran tercapai pula keheningan sempurna. Dalam proses belajar ini cakra kedua yaitu Swadhisthana Cakra akan menjadi aktif. 3. Pranayama Yoga. Fase ketiga yoga berhubungan dengan napas dan manipura cakra. Prana berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti energi kehidupan. Dalam bahasa Cina disebut Qi dan dalam bahasa Jepang disebut Qi. Yama berarti dari bahasa Sanskerta yang berarti pengendalian. Pranayama berarti yoga yang dicapai melalui pengendalian prana pada diri. Prana bukanlah oksigen, ia merupakan kekuatan yang menggerakkan alam semesta ini. Prana ini pula yang dapat meningkatkan kesadaran dari lapisan kesadaran fisik ke lapisan kesadaran yang lebih tinggi lagi. Napas dan pikiran saling berhubungan. Saat pikiran cemas, takut atau tegang, napas menjadi pendek, cepat, dan kacau. Saat pikiran tenang, napas pun menjadi panjang, pelan, dan tenang. Pikiran adalah sesuatu yang sangat sulit dikendalikan. Dengan mengendalikan napas berarti mengendalikan pikiran. Dalam pranayama terdapat puraka atau penarikan napas, kumbhaka atau penahanan napas, dan recaka atau pengembusan napas. Latihan ini akan membawa kepada kumbhaka pada titik manapun pada saat pernapasan berlangsung. Proses ini disebut samadhi awal. Fase pertama samadhi atau savikalpa samadhi dapat dicapai melalui metode ini. Semua sistem pernapasan ini adalah fondasi untuk latihan kriya yoga, sebuah teknik untuk mempercepat evolusi kesadaran manusia, membebaskan dari lingkaran kelahiran dan kematian. 4. Karma yoga. Karma berarti buah atau hasil. Karma terbentuk oleh rinau bandana, ikatan-ikatan atau sebab yang menghasilkan suatu akibat, dan semuanya ini diatur oleh suatu hukum alam yang disebut hukum karma. Jadi karma bukanlah berarti sesuatu yang bersifat negatif sebagaimana yang banyak dimengerti kebanyakan orang. Apabila Anda berbuat baik, maka Anda akan memperoleh karma baik, dan apabila Anda berbuat buruk, maka keburukan pula yang akan Anda peroleh. Karma yoga merupakan yoga yang dilakukan melalui kehidupan tanpa pamrih. Para praktisinya tidak pernah mengeluh menghadapi persoalan. Semua masalah dipandang merupakan akibat dari karma, maka harus diterima dan dihadapi. Konsep ini banyak disalahpahami sebagai konsep hidup pasif, padahal konsep ini justru membawa manusia menjadi aktif dalam menghadapi kehidupan. Karma yoga mengajarkan pada manusia untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan, bukan melarikan diri dari persoalan. Bila Anda praktisi karma yoga, maka persoalan apapun yang terjadi harus Anda terima, tidak melarikan diri. Melarikan diri bukan solusi, tapi justru menimbun persoalan dan membuat persoalan baru. Persoalan tidak akan pernah hilang, yang ada hanyalah penundaan dan penumpukan. Untuk menyelesaikannya, mau ataupun tidak, suka ataupun terpaksa, semua harus dihadapi. Entah kapan yang jelas, semua persoalan perlu penyelesaian. Karma yoga merupakan teknik yang cocok untuk mereka yang aktif. Banyak orang yang menghadapi persoalan berat menjadi stres, gila, bahkan ada yang bunuh diri dikarenakan tidak mau menerima suatu persoalan sebagai kenyataan dan menyelesaikannya, kemudian melarikan diri tanpa mau menghadapi dan menyelesaikannya. Apabila Anda dapat menerima apapun yang terjadi pada diri Anda tanpa mengeluh dan menghadapinya dengan senyum dan keikhlasan, maka Anda sudah menjadi seorang karma yogi. 5. Raja yoga. Raja mewakili yang tertinggi. Raja juga mewakili kepala di mana pikiran berada. Jadi raja yoga adalah yoga yang dicapai melalui pengendalian pikiran. Intinya adalah yoga yang dilakukan melalui praktek meditasi. Fase ini berhubungan dengan Visuddha Cakra. Saat Kundalini bangkit dan mencapai cakra ini, praktisinya akan memandang, melihat, dan menyadari bahwa segalanya adalah perwujudan Tuhan. Raja yoga merupakan panduan meditasi yang terbaik. Maharishi Patanjali, seorang guru yoga dari masa silam, dalam karyanya
Yoga Sutra menjelaskan sistem ini dalam bentuk yang sistematis yang dikenal sebagai Astanga Yoga atau 8 langkah menuju yoga. 6. Mudra Yoga. Mudra berarti seal, kunci. Kunci yang dimaksud adalah kunci untuk membuka dunia misteri. Mudra Yoga berarti yoga yang dicapai melalui pemecahan misteri simbol dan wujud. Mudra Yoga salah satunya adalah pelajaran mengenai mistik kala cakra, numerologi, angioti, suara yoga, dan sebagainya. Namun yang paling original adalah mistik kala cakra. Namun pengetahuan ini sudah amat tua dan hampir tidak terdengar lagi, sehingga yang tersisa saat ini pun tidaklah lengkap. Dengan belajar mudra yoga, seseorang akan memahami hukum yang mewujud pada berbagai bentuk. Mudra yoga berkaitan dengan ajna cakra. Melalui mistik kala cakra, Anda akan dapat menyelaraskan antara waktu kelahiran dan nama yang dibentuk kemudian. Dengan cara ini, Purusa atau higher self dapat mengekspresikan dirinya sesuai tujuan dan misi kelahiran Anda ke dunia. 7. Bhakti Yoga. Bhakti berarti penyerahan, pelayanan. Penyerahan atau pelayanan dengan sepenuh hati tanpa mengharap balasan apapun juga disebut dengan bhakti. Bhakti yoga merupakan yoga yang dilakukan dengan berbakti kepada Tuhan, berserah diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Praktek dari yoga ini adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Semuanya dilakukan dengan cinta tanpa memiliki pamrih apapun. Melakukan perbuatan baik apapun termasuk melaksanakan ibadah, jika Anda lakukan hanya untuk memperoleh pahala, terhindar dari dosa, termasuk keinginan masuk surga, masih merupakan perbuatan dengan pamrih. Dan segala tindakan yang dilakukan dengan pamrih belum bisa disebut sebagai bakti. Anda belum menjadi bhakta, pecinta. Kecintaan praktisi bhakti yoga atau bhakta bermakna luas, bukan hanya pada Tuhan, namun juga pada semua makhluk ciptaannya. Mencintai ciptaannya merupakan manifestasi dari mencintai Sang Pencipta. Cinta seorang bhakta tidak membedakan ras, suku, bangsa, dan agama. Tidak membenci yang miskin maupun yang kaya, yang indah maupun yang buruk, yang pintar maupun yang bodoh, yang beriman maupun yang kafir. Semuanya dicintai, bahkan binatang, tumbuhan, dan batu-batuan pun tidak luput dari kecintaan seorang praktisi bhakti yoga. Bhakti yoga merupakan teknik yang cocok untuk mereka yang lebih banyak menggunakan emosi. Apabila Anda dapat merubah kebencian dalam diri Anda menjadi cinta kasih yang tulus tanpa pamrih, apabila Anda dapat berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan memandang segala sesuatu sebagai wujudnya, maka Anda sudah menjadi seorang bhakta, seorang bhakti yogi. 8. Laya Yoga atau Laya Tantra. Laya Yoga merupakan pelajaran yoga yang paling rumit. Teknik ini mengupas secara tuntas mengenai cakra, nadi, dan kundalini pada diri manusia. Untuk ini membutuhkan bimbingan seorang ahli. Dengan melatihnya akan mengaktifkan kelenjar pineal, sehingga memungkinkan Anda untuk memperoleh bimbingan langsung dari Tuhan. Laya Yoga atau Kundalini Yoga memungkinkan praktisinya memperoleh berbagai siddhi atau kesaktian. Kelenjar pituitari menghasilkan cairan berwarna kuning dan kelenjar pineal menghasilkan kelenjar berwarna putih. Di dalam kitab suci inilah yang disebut sungai dengan air berupa madu dan susu. Saat keduanya bertemu di ajna cakra, dalam meditasi Anda akan melihat cahaya yang sangat terang. Ciri khas teknik Kundalini Yoga adalah konsentrasi pada tiap-tiap cakra pada diri manusia. Teknik ini sangat membingungkan bagi orang awam, sehingga dianjurkan tidak mempraktekannya tanpa ada bimbingan secara langsung dari guru yang menguasainya dengan ahli. 9. Kriya Yoga atau Kriya Tantra. Kata kriya berasal dari suku kata kri dalam bahasa Sanskerta berarti tindakan, aktivitas. Kriya yoga berarti suatu teknik untuk menyatukan diri dengan yang tak terbatas melalui usaha atau aktivitas.
Tujuan dari Kriya Yoga ini adalah untuk mengaktifkan cakra atau pusat energi, membersihkan nadi atau jalur energi, dan pada akhirnya membangkitkan kundalini sakti atau spiritual power dan mengarahkannya ke selaras atau cakra mahkota sehingga tercapailah pencerahan diri pribadi. Seseorang yang mempraktekkan teknik ini dengan kesungguhan serta ketulusan hati bisa terbebaskan dari hukum karma, hukum sebab akibat, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kriya Yoga adalah salah satu jenis teknik yang diberikan oleh para yogi, para master. Apabila kita mempraktekannya dengan sungguh-sungguh, perjalanan menuju kesempurnaan bisa dipercepat. Kriya Yoga merupakan teknik psikofisiologis yang sangat sederhana. Dengan teknik ini, darah manusia mengalami dekarbonisasi dan disegarkan kembali dengan oksigen. Demikian penjelasan tentang jenis-jenis yoga. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.